Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Praska Putrantio yang merupakan CEO Advisor.id. Melalui via Zoom kita akan langsung sapa saja. Pak Praska, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, ya kabar baik. Terima kasih Pak Praska sudah meluangkan waktu Ya, di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan cukup menarik Pak Praska, terutama di ya, menit-menit penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Tampaknya IHSG ditarik ke atas dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan tampaknya level 7 ribuan semakin kokoh ini untuk posisi ya. penutupan sesi kedua, dan penutupan sesi kedua merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Apa yang bisa kita analisis Pak Praska untuk penguatan indeks harga saham gabungan selanjutnya dengan posisi penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini? Ya baik. Jadi kalau saya review ya, memang penguatan perdagangan di IHSG di sisi kedua ini bisa dikatakan tertopang oleh penguatan dari saham-saham berkapitalisasi besar ya, di antaranya seperti saham asal internasional juga ya, yang juga menguat di jalan penutupan terakhir, dan juga ada beberapa saham lain seperti saham teknologi ya, seperti saham Bukalapak, kemudian juga ada saham pertambangan batubara seperti Adaro ya kan. Saham GoTo pun juga mengalami penguatan signifikan di atas 3%. Jadi beberapa saham-saham berkapitalisasi besar yang kalau saya review di sini memang menopang penguatan IHSG di jelang penutupan sesi kedua, meskipun bursa regional kalau saya lihat di sini tampak masih cenderung mix ya, di tengah sedikit ketegangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat terkait kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat ke Taiwan seperti itu. Meskipun demikian, kalau kita lihat data indikator indeks manufaktur dan sektor jasa dari Tiongkok yang cukup bagus ya, ini sedikit memberikan angin segar bagi bursa Asia untuk tetap mayoritas berada di zona hijau seperti itu. Ditutup di level 7.046, Pak Praska, apakah ini sudah menembus level resisten ini untuk confirm indeks harga saham gabungan untuk melaju lebih tinggi lagi? Ya, secara pergerakan analisa teknis ya, saya melihat di sini memang IHSG sudah break ya di level Fibonacci di 7.028 sampai ke kisaran 7.000 range ke 7.098 ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sudah tembus secara resistennya ya, untuk paling tidak jangka pendek kita prediksi untuk sampai di range di target 7.028 sudah tembus, tinggal nextnya adalah di level 7.098 seperti itu. Namun dengan akumulasi investor asing yang kalau saya lihat di sini mulai kembali masuk ke di pasar saham kita di IHSG, tepatnya dalam seminggu terakhir sudah mencatatkan net buy 2,36 triliun di pasar reguler. Artinya ya kita melihat di sini investor asing meskipun tetap masih melihat prospek yang bagus ya di pasar saham kita, meskipun kita inflasi kemarin rilis agak tinggi ya, 4,95% secara year on year, dan suku bunga masih dipertahankan stabil, dan meskipun juga secara suku bunga acuan Amerika Serikat ini dinaikkan sampai ke 2,5% ya, cukup tinggi sekali. Namun hal tersebut memang untuk semata-mata untuk memitigasi tinggi inflasi. Tapi kita melihat perbandingan dengan inflasi sesama negara emerging market, kita masih tetap lebih terjaga, lebih moderat, sehingga risiko secara fundamental masih bisa dikatakan terjaga seperti itu. Sampai sejauh ini para investor masih menunggu rilis dari data pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Anda melihat peluangnya? Baik, secara peluang kita melihatnya tetap ya, pertumbuhan ekonomi Q2 ya 2022 ini masih bisa bertahan di atas 5%, meskipun bisa dikatakan di sini masih tidak mengalami peningkatan yang dibanding kuartal sebelumnya Q1, namun kita melihat masih tetap bisa bertahan ya di atas 5%. Jadi bisa dikatakan relatif flat seperti itu. Kenapa? Karena memang secara demand tetap tinggi ya. Ini kelihatan dari indeks keyakinan konsumen kita, indeks manufaktur PMI kita yang juga tetap tumbuh, hanya saja memang terganjal oleh tingginya bisa dikatakan harga bahan baku, sehingga mendorong tingginya inflasi seperti itu. Ketika posisi pertumbuhan ekonomi masih bertahan di 5%, skenario ini akan terjadi nantinya, Pak Praska, kemungkinan dalam hal ini, apakah asing kembali akan gencar masuk ke pasar domestik? Karena kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara lain, tampaknya
Indonesia masih cukup kuat sampai sejauh ini. Ya, saya melihat demikian dan itu sudah direspon sekarang ya karena dari sejumlah data indikator ekonomi kita, data ekspor, data indeks manufaktur ya kan, dan juga kalau kita lihat di sini data penjual retail ini tetap masih bisa positif ya meskipun agak mengalami perlambatan dan juga terutama data indikator penyaluran kredit ya di sini tetap tumbuh ya. Ini yang mengindikasi apalagi tembus di atas 10% Ya. pada akhirnya di bulan Juni kemarin. Jadi ini sudah menggambarkan bahwa ekonomi kita dengan apa namanya dikembalikannya mobilitas ya sudah menjelang mendekati normal ya, bisa dikatakan meskipun tetap masih harus prokes ya, ini membuat ekonomi kita yang dominan ditopang oleh sektor konsumsi ya ini menjadi cukup relatif kuat di tengah tekanan dari tingginya harga komoditas seperti itu. Baik, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, Pak Praska, dari sisi sektoral tadi sudah kita lihat teknologi kembali memimpin penguatan di atas 3%, cukup signifikan. Sudah cukup lama juga dalam beberapa pekan terakhir saham-saham yang ada di sektor ini lebih cenderung tertekan. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi terhadap saham-saham teknologi? Tadi juga ada Goto, kemudian Buka. Di listed tadi juga sudah kita sampaikan dari posisi kinerja Buka ternyata ini mencatatkan laba yang cukup tinggi di atas 1000% dan respon dari investor juga cukup positif. Ya, kalau kita lihat di sini memang saham-saham sektor teknologi ya ini memang cenderung mengalami penguatan kurang lebih dalam 1 bulan terakhir ya. Kita lihat dari saham berbasis tadi ya e-commerce ya, saham Buka, saham GoTo ya ini memang mengalami penguatan meskipun yang agak signifikan penguatannya di saham Buka ya seperti itu ya kan. Maksudnya tadi saham GoTo agak berbanding terbalik dengan saham GoTo maksud saya. Sementara kalau saham-saham teknologi yang lain seperti MBDL ya sebagai salah satunya di sini masih juga inline ya dengan industri mengalami penguatan. Nah, di sini untuk saham Buka ya, saya melihat penguatan di sini merespon pada positifnya kinerja keuangan dari pos pendapatan maupun laba bersih yang mengalami penguatan cukup signifikan di antara kalau kita lihat di sini berturut-turut ya 2 kuartal dari Q1 sampai Q2 pendapatannya tumbuh dari sekitar 86% Q1 sementara yang Q2 ini secara year on year mencapai 90% dan itu ditopang dari pendapatan dari mitra Bukalapak ya kalau saya lihat di sini secara breakdown-nya dan inilah yang menjadi penopang membuat emiten Buka ini di periode sama tahun lalu mengalami rugi ya sementara di tahun 2022 ini akhirnya mencetak keuntungan seperti itu. Rekomendasinya secara teknikal, Pak Praska, untuk Buka 322 menguat di 8,05% dari sebelumnya sempat menyentuh ke level 400-an, Pak. Ya, untuk saham Buka sendiri ya, di sini kalau saya lihat secara technical view memang mengalami penguatan signifikan ya dalam seminggu terakhir dan hari ini juga menguat 8% ya. Secara pergerakan terakhir di 322 dan saya melihat di sini memang masih ada ruang untuk bisa masih naik lagi menutup di gap atas ya. Gap di level 357 menurut saya ini masih bisa di hold ya secara status technical view meskipun secara indikator jangka pendek sudah overbought ya jenuh beli secara RSI atau stokastik, namun kita lihat dengan dasar dukungan fundamental tersebut harusnya bisa mencapai menutup level atas tadi di 357 seperti itu. Oke, masih ada ruang penguatan di 357. Untuk Goto, Pak Praska, singkat saja sebelum jeda, Pak, analisis teknikalnya hari ini juga mengalami penguatan. Ya. Untuk Goto, Pak Praska. Maaf tadi. Untuk Goto, Pak. Oke. Untuk GoTo ya, kita melihat di sini malah cenderung mengalami bearish ya. Jadi ada baiknya mungkin kita bisa buying on weakness ya di level support di kisaran di 265 seperti itu. Karena memang secara performance-nya kita lihat di Q1 masih kurang cukup memuaskan seperti itu. Dan trennya masih bearish. Oke, ada Buka, ada Goto, saham-saham di sektor teknologi yang hari ini memimpin dari penguatan juga secara sektoral dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Praska, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.